Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Malam ini Tuhan kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami untuk datang ke gereja-Mu. Engkau memberi kami kekuatan yang baru sehingga kami bisa sampai di tempat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami merindukan sapaan-Mu melalui firman-Mu ini Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkannya dan kami siap diubahkan dalam firman-Mu yang akan kami dengarkan malam ini. Amin. Nas khotbah hari ini dikutip dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6, beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan perikop hari ini, bersama dengan berjalannya waktu, maka pada zaman atau pada era si Yeremia ini dipanggil sebagai nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Rupanya ada masalah, ada kekacauan yang terjadi, yang didapati di tengah-tengah bangsa Israel itu sendiri. Mereka tidak lagi setia. Bahkan mereka telah menolak Tuhan dengan gaya hidupnya masing-masing. Ini disebabkan karena apa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Rupanya ini kekacauan ini, kebobrokan moral bangsa Israel yang terjadi pada saat itu disebabkan oleh perbuatan para gembala atau pemimpin yang tidak melakukan tugasnya dengan benar dan tidak menjadi pemimpin yang baik. Bahkan mereka dengan kehadiran dan kepemimpinan mereka maka merusak mental dan moral hidup masyarakat yang dibawa kepemimpinannya. Oleh karena itu Tuhan memanggil Yeremia. Tuhan mengangkat Yeremia menjadi seorang nabi, perpanjangan lidah Tuhan sendiri
Untuk apa Bapak Ibu? Supaya menyatakan konsekuensi dari ketidakbenaran para gembala atau para pemimpin pada saat itu. Untuk menubuatkan bahwa apa yang mereka lakukan itu mereka sendiri akan menerima akibatnya. Dan juga mengingatkan umat Tuhan untuk berbalik kepada Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pada nas ini, pada pasal 23 ini, maka Yeremia menubuatkan hukuman Allah kepada para pemimpin Israel yang dianggap jahat pada saat itu. Para pemimpin yang dimaksud ini siapa saja mereka Bapak Ibu? Para pemimpin atau gembala ini adalah para penguasa, para pemerintah yang berkuasa pada saat itu, yaitu para raja-raja. Lalu juga pada para pemimpin di agama pada saat itu, mereka adalah para imam, para kaum Lewi yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan pelayanan dan dalam bait Allah. Dan juga para ahli Taurat yang melakukan penyelewengan. Dan menurut Yeremia, para pemimpin ini tidak melakukan kehendak Allah. Mereka melakukan kepemimpinan dengan gaya mereka, tetapi gaya mereka ini dari sisi kemanusiaannya saja. Bukan dari sisi bagaimana mereka harus takut akan Tuhan di dalam kepemimpinan yang mereka lakukan. Mereka memimpin dengan tidak memelihara hukum Taurat dan juga hukum-hukumnya Allah. Mereka tidak berperan sebagai gembala yang baik. Sehingga akibat dari kepemimpinan atau penggembalaan mereka Bapak Ibu, banyak yang kacau masyarakatnya. Yang ada di bawah kepemimpinan mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan masyarakat pada saat itu? Mereka menyembah ilah lain. Mereka menyakiti hati Allah sendiri. Mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mereka melanggar hukum-hukum Taurat. Mereka tidak mau ke gereja, bahkan ketika mereka ke gereja itu hanya simbolitas. Mereka sering menyakiti Allah dengan tidak melakukan apa yang baik dan benar. Perzinahan, percabulan, dan lain sebagainya itulah yang mereka lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, di ayat pertama yang telah kita bacakan tadi, si Yeremia menyampaikan pesan Allah. Celakalah. Lalu diteruskan Bapak Ibu. Aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Ini adalah peringatan keras bagi para pemimpin saat itu. Dan hukuman yang mereka terima, yakni mereka dibuang ke tempat perbudakan. Bangsa-bangsa lain, bangsa Babel, menyerang mereka dan menjadikan mereka tawanan perang. Bahkan negara mereka sendiri, negeri mereka sendiri harus ditinggalkan akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Kenapa? Itu adalah hukuman darinya bagi orang-orang yang tidak setia kepadanya. Itu adalah ganjaran yang diberikan Tuhan bagi orang-orang yang tidak konsisten dengan hukum-hukumnya Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, para pemimpin ini sering disebut dengan corporate community. Yang artinya adalah ada hubungan dan pengaruh kuat antara pemimpin dan komunitas yang dipimpin. Kalau pemimpin melakukan hal yang benar, maka mereka akan diberkati Tuhan. Mereka akan berhasil dan mereka juga akan sukses. Tetapi kalau pemimpin tidak baik, maka ini juga akan berdampak
berpengaruh buruk pada umat atau bawahan yang dipimpin. Inilah yang terjadi dan inilah gambaran di antara pemimpin dan yang dipimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu bila kita kaitkan dengan konteks kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Siapakah para pemimpin itu ya? Siapa para gembala saat ini? Ini yang menjadi perenungan kita. Tentu ini adalah pertama-tama kita mulai dari kehidupan dalam rumah tangga. Pemimpin itu adalah orang tua, papa dan mama. Lalu ketika bergeser di pemerintahan, tentu para pemimpin yang duduk di legislatif, eksekutif, yudikatif, mereka ini yang memimpin bangsa dan negara. Daerah, kabupaten, tentu mereka yang memimpin ini Bapak Ibu. Lalu bila kita bawa di agama, siapa para gembala, siapa para pemimpin? Kami, Bapak Ibu pendeta, guru jemaat, satuan yang keriso di lingkungan masing-masing, sintua, penatua, ketua-ketua komisi, ketua panitia, itu semua adalah para pemimpin yang telah dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, sering kita mendengar istilah ikan busuk mulai dari kepala. Tidak pernah kita lihat ikan busuk mulai dari ekor. Tetapi selalu busuknya itu dari kepala. Sekalipun tubuhnya masih segar, tetapi terkadang kita melihat ikan sudah ada ulat di kepalanya. Itu tandanya sudah mulai busuk. Lalu pasti akan berpengaruh di badannya dan sampai ke ekornya. Artinya Bapak Ibu, bahwa kekacauan, kebobrokan, ketidaknyamanan, ketidakharmonisan sering terjadi karena kelalaian para pemimpin untuk memimpin. Dalam keluarga, sering kita bertanya mengapa anak-anak rusak mentalnya. Mengapa anak-anak tidak pernah berhenti merokok, tidak pernah berhenti berjudi, tidak pernah berhenti minum alkohol, tidak pernah berhenti untuk melawan orang tua, melakukan atau mengatakan kata-kata kotor. Mengapa anak-anak malas sekali untuk bekerja? Coba tanya pada diri sendiri wahai para orang tua. Jangan tanyakan pada rumput yang bergoyang. Nanti di situ tidak ada jawabannya. Apakah kepemimpinan yang sudah kita lakukan sudah benar, sudah jelas, dan sudah adilkah? Kita sebagai orang tua yang menjadi pemimpin di rumah harus benar-benar menjadi teladan bagi anak-anak. Jangan pernah berkata kotor kepada mereka, karena memori mereka akan selalu mengingat itu nanti. Karena memori anak-anak ini biasanya lebih tajam dari memori orang tua. Yang kita katakan yang 10 tahun yang lalu mereka sudah hafal itu dan mereka akan ingatkan kita. 5 bulan yang lalu kita sudah janjikan kita mau beli apa, padahal karena banyak pikiran kita lupa. Kalau kita sudah menjanjikan itu, mereka ingatkan. Mama ini kok berbohong ya? Berarti anak Tuhan itu bisa berbohong ya? Dan kalau kita tegur nanti Bapak Ibu hati-hati, mereka akan bilang, kan mama sama papa dulu pernah berbohong juga. Hati-hati melakukan kepemimpinan kepada anak-anak di rumah. Jadilah orang tua yang bijak. Dari kecil terajar-ajar sampai besar terbawa-bawa. Ketika orang tua sudah merasa bahwa apa yang dilakukannya itu sudah benar, maka ketika anak-anak itu nanti di pergaulannya akan rusak, Tuhan tidak akan pernah bertanya kepada kita, kenapa anakmu rusak? Itu ya di luar kendali kita. Tetapi ketika mereka bagus, ketika kepemimpinan yang kita lakukan mereka tiru, berarti kita sudah berhasil menjadi pemimpin yang baik.
dalam keluarga Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, biarlah kita menjadi pemimpin yang bisa memimpin keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Mari kita menjadi pemimpin yang baik. Termasuk istilah pemimpin ini kakak dan abang. Jangan karena sudah duluan lahir, karena sudah besar, adiknya masih kecil, maka sok-sokan. Kau jangan lawan-lawan abangmu ini ya. Abangmu ini kecil-kecil, tubuhmu udah besar tapi masih abangmu ini. Duluan saya makan garam dari kamu. Jangan macam-macam kau di situ. Ini nggak bisa ditegur karena abang atau kakak. Ada istilah lagi ini senior dan junior. Kalau merasa senior, jadilah senior yang baik. Pimpinlah juniormu dengan baik. Bukan dengan bentakan, bukan dengan kritikan yang tidak membangun. Tetapi kasih kritikan yang membangun. Marahi tetapi marah itu untuk memberikan kehidupan yang baik. Bukan untuk memukul mentalnya sehingga ia menjadi takut. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa korupsi merajalela dan tidak pernah berhenti? Ini di sebuah organisasi. Karena bisa jadi pemimpin yang memberi contoh yang tidak baik karena ia juga sendiri korupsi. Korupsi waktu, korupsi uang, dan korupsi segala-galanya. Mau memperkaya diri sendiri. Tidak mau melihat temannya lagi. Tidak mau melihat bawahannya lagi. Enaknya manu alio kayo. Enak alio ihau genomo silimatika. Kenapa korupsi saat ini tidak pernah berhenti? Bapak Ibu Saudara-saudari, ini tadi karena yang memimpin tidak pernah stop untuk melakukan korupsi itu. Mengapa bawahan tidak disiplin? Karena ia melihat pimpinannya juga tidak disiplin di dalam sebuah unit kerja. Tidak berorientasi pada kebenaran. Makanya nanti pimpinan marah-marah terus sampai banting meja, banting kursi. Tetapi begitu-begitu saja setiap hari tidak ada perubahan. Kenapa? Karena tidak dimulai dari dirinya sendiri untuk memimpin dengan benar. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu ketika kita para pemimpin ini melakukan hal yang baik, maka orang-orang yang ada di sekitar kita juga menjadi berkat, diberkati senantiasa. Oleh karena itu, kalau sampai saat ini kita masih melakukan hal-hal yang tidak benar, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jangan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Karena Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, kita sendiri yang menanggungnya. Negara tidak menanggung. Suami dan istri kita tidak menanggung. Anak-anak kita tidak menanggung. Tetapi pribadi kita sendiri yang menanggung. Oleh karena itu, bertobatlah. Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa zaman sekarang ini masih banyak sekali orang-orang, anak-anak muda, bahkan orang tua yang selalu main judi online. Saya tidak tahu apa nama-nama judi online itu. Kalianlah yang tahu itu ya. Sebut saja di dalam hati, jangan sebut di sini nanti ribut. Kenapa sampai sekarang rokok itu terus dihisap setiap hari? Narkoba terus beredar di mana-mana. Kenapa tidak ada pemberhentian? Kenapa tidak bisa di stop? Karena ini termasuk ya, para pemimpin kita, orang tua kita, paman kita, bahkan pemimpin kita di mana-mana juga ada yang menggunakannya. Orang tua bilang jangan merokok nak, jangan.
Main game online saja kerjamu. Padahal dia juga main game online setiap hari. Hanya bisa membilang ya, hanya bisa mengatakan tetapi tidak menjadi contoh yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai pemimpin di agama, sudahkah kita melakukan hal yang sesuai dengan hukum-hukumnya Allah? Jangan memutarbalikkan fakta. Jangan menjadi batu sandungan, jangan menjadi contoh yang tidak baik bagi warga jemaat. Bagaimanakah sisi kehidupanmu wahai para pemimpin di gereja? Bapak Ibu pendeta, satuan Yakeriso, ketua komisi, panitia, dan siapapun para pemimpin di gereja masing-masing, termasuk kita di jemaat kota ini. Sudahkah kita memimpin dengan baik? Sudahkah kita menjadi berkat bagi jemaat yang kita pimpin saat ini atau tidak? Kalau belum, masih belum terlambat, bertobatlah. Supaya kamu menjadi berkat di tengah-tengah warga jemaat yang kau pimpin. Ingatlah Bapak Ibu bahwa kejahatan para pemimpin akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Sekali lagi, kejahatan para pemimpin akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Dari ayat 1 dikatakan celakalah. Oke lah, tidak apa-apa kalau hanya pribadi kita yang dibilang celakalah. Tetapi bagaimana kalau selanjutnya akan dikenakan juga kepada anak, bahkan sampai cucu kita dikatakan celakalah. Hanya gara-gara perbuatan kita yang tidak baik dari para orang tua, dari para pemimpin yang terdahulu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita lihat di nas ini? Bahwa Allah sendiri yang akan menjadi gembala bagi umatnya. Ini melalui kehadiran Yesus yang datang ke dunia. Allah yang menjadi manusia. Di ayat 4a dikatakan di sana bahwa aku akan mengangkat bagi mereka gembala. Gembala. Lalu dilanjutkan di ayat 5b, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran. Tentu hal ini mengacu di perjanjian baru, yaitu Yesus sebagai gembala yang baik. Kalau kita membaca di Yohanes pasal 10 Bapak Ibu dikisahkan bagaimana Yesus itu menjadi gembala yang baik. Jika Tuhan sendiri yang menjadi gembala kita, sesuai dengan tema khotbah pada hari ini, Tuhan menggembalakan umatnya. Berarti karena Dia yang menjadi gembala kita Bapak Ibu, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kepadanya. Jangan ada alasan sekarang, karena pimpinan saya di kantor tidak baik, makanya saya juga seperti begitu. Alasan. Memang orang-orang Kristen 1001 alasan. Kalau ditegur banyak sekali alasannya. Saya ini rusak mentalnya Bu Pendeta. Saya ini tidak baik karakternya. Itu gara-gara mama papa saya sering berantem di rumah. Ya, tetapi sekarang ini di firman Tuhan ini kita dituntun bahwa Tuhan itu gembala yang sesungguhnya bagi kita. Kalau pemimpin di dunia ini tidak bisa memimpin kita, kalau pemimpin atau gembala yang kita ada tidak menjadi gembala yang baik, tidak bisa memberikan contoh yang baik, sekarang pandanglah Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Dialah yang seharusnya kita tiru, bukan orang-orang yang di dunia ini. Kalau kita meniru orang-orang yang di dunia ini, di sini nanti kita akan menjadi kacau Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh karena itu ketika Yesus sendiri menjadi gembala kita, maka percayalah Dia akan memulihkan keadaan kita, menguatkan kita bila kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Sang Gembala itu. Jangan ragu untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Karena Ia sanggup memberikan kita kekuatan menghadapi dunia ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan untuk kita hari ini
Dari Mazmur 95 ayat 7a. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita bersama-sama membacakannya. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sekali lagi, sebab dialah Allah kita dan kita adalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Tuhan Yesus memberkati kita sebagai kawanan domba gembalaannya. Kita berdoa. Kami bersyukur memiliki gembala yang baik seperti Engkau.